Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Udin di channel Kebun Hidroponik. Di video kali ini ingin share saja tentang tahapan pemberian nutrisi pada tanaman hidroponik yang mungkin akan saya jelaskan mengenai tanaman hidroponik pakcoy. Kalau misalkan kita lihat rekomendasi dari teman-teman para petani hidroponik bahwa untuk tahapan pemberian nutrisi hidroponik itu ada aturan-aturan yang memang berdasarkan pengalaman sudah tercatat. Ya, salah satunya kita bisa melihat dari tabel nutrisi yang bisa kita dapatkan dari internet, ya, seperti ini ya. Nah, ini dari tabel nutrisi bisa kita lihat jenis-jenis tanaman, kemudian pemberian ppm per minggunya gitu ya, kemudian pH-nya juga. Saya pernah coba dan praktekkan, namun pada kenyataannya memang ada meleset gitu ya, agak meleset, dan pada akhirnya menemukan cara sendiri bagaimana cara menambahkan nutrisi pada tanaman hidroponik. Ya, mungkin teman-teman yang berpengalaman pun mengalami hal yang sama. Jadi ketika kita menanam hidroponik, kita punya aturan tersendiri dan cara tersendiri kapan menambahkan dan berapa nilai ppm yang harus ditambahkan seiring dengan tumbuh kembang tanaman hidroponik yang kita tanam. Ya, mungkin untuk pemula di tahap awal belajar akan mereferensi ke tabel hidroponik yang tadi saya jelaskan. Ya, di video kali ini saya akan jelaskan berdasarkan pengalaman saya ketika bertanam hidroponik bagaimana cara menambahkan nilai ppm pada tanaman hidroponik yang mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini usia tanaman hidroponik pakcoy pada saat ini usianya 12 HST sebesar ini ya. Mungkin punya teman-teman lebih besar gitu ya, dan dilihat warna daunnya tidak begitu bagus ya, masih kuning, namun ini masih dalam tahap pertumbuhan dan masih lama untuk panen gitu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk dihijaukan dan diperbesar gitu ya ukurannya, sehingga nanti panen bisa mendapatkan ukuran yang maksimal. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman semua ya, terutama pemula, bahwa yang yang paling mempengaruhi terhadap tanaman hidroponik itu yang pertama adalah oksigen di dalam air nutrisi ya. Yang kedua adalah nilai ppm air nutrisi. Yang ketiga adalah sinar matahari, dan yang keempat adalah suhu air nutrisi gitu ya, yang dapat mempengaruhi pH barangkali. Itu saja beberapa faktor yang paling berpengaruh terhadap tanaman hidroponik. Kalau nutrisi cocok, kemudian suplai oksigen pada air nutrisi juga bagus, kemudian tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan suhu bisa kita tetap jaga, terutama suhu air nutrisi ya, itu dapat dipastikan bahwa tanaman hidroponik kita akan tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga menghasilkan panen yang bagus gitu ya. Nah, mengenai tahapan pemberian nutrisi ini yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman. Memang ada banyak referensi bagaimana cara menambahkan nutrisi, tahapan penambahan nutrisi pada tanaman hidroponik. Ya, teman-teman bisa mengikuti tabel yang sudah banyak tersedia di internet dengan memilih tanaman yang sesuai dengan tanaman hidroponik yang teman-teman tanam gitu ya. Namun berdasarkan pengalaman saya, memang saya pernah coba dengan menggunakan referensi tabel tersebut, tapi pada akhirnya ada yang kurang gitu ya, pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, berdasarkan pengalaman, tahapan pemberian nutrisi pada tanaman hidroponik adalah dengan melihat kondisi
tanaman gitu ya, dengan melihat kondisi tanaman yang kita tanam. Di minggu pertama dimulai dari, jadi tahap pertama pemberian nutrisi itu dimulai dari 1 HST, pindah tanam dari semaian ke talang seperti ini. Nah, saya biasanya menggunakan nilai ppm kecil, ada di kisaran 400 hingga 600 gitu ya. Jadi ada di kisaran itu 400 hingga 600. Itu di minggu pertama dimulai dari 1 HST. Nah, penambahan ppm berikutnya gitu ya, penambahan nutrisi dengan ppm ditingkatkan itu saya lakukan di minggu kedua. Jadi di minggu pertama setelah 7 hari, 7 HST ya. Jadi kita harus amati tanaman secara seksama. Kalau misalkan tanaman menguning, nah ini ada yang kuning seperti ini ya, ini ada yang kuning. Nah, kuning-kuning seperti ini. Ini sudah dapat dipastikan berdasarkan pengalaman saya, ini tanaman masih kekurangan nutrisi dan perlu ditambahkan. Nah, jadi menambahkan nutrisi biasanya dapat dilakukan di minggu kedua dengan melihat kondisi tanaman. Di minggu kedua bisa kita beberapa kali meningkatkan nutrisi. Kita tambahkan nutrisi di minggu kedua biasanya meningkat menjadi ditambahkan dengan 200 nilai ppm. Kalau awalnya 600, kita tambahkan menjadi 800 di minggu kedua. Nah, di minggu kedua kita amati setelah menambahkan ppm 3 hari atau 4 hari berikutnya. Ya, kalau misalkan tanaman masih kurang hijau, masih ada yang menguning ya, seperti ini kuning gitu ya. Nah, ini berarti di minggu kedua itu kita bisa tambahkan lagi ppm 100 atau 200. Kemudian kita lihat terus pertumbuhannya hingga 4 hari ke depan setelah penambahan nilai ppm air nutrisi. Nah, begitu seterusnya hingga kita melihat tumbuh kembang tanaman bagus gitu ya, dan si daun sudah mulai berwarna hijau secara merata. Nah, ini biasanya saya melakukannya seperti itu. Jadi dari mulai tahapan pemberian nutrisi pertama 600, kemudian di minggu kedua baru ditingkatkan menjadi 200. Jadi di minggu kedua itu kalau misalkan kondisi tanamnya tanaman masih kuning, bisa ditingkatkan lagi dengan penambahan 100 ppm atau 200. Begitu seterusnya hingga kita mendapatkan daun yang berwarna hijau gitu ya, merata dan tidak kuning lagi gitu ya. Nah, terus seperti itu, bahkan di 1 minggu itu saya menambahkan hingga 2 kali gitu ya. Jadi tergantung kondisi tanaman yang kita tanam. Kalau misalkan masih kuning, tambahkan lagi secara bertahap, jangan terlalu berlebihan, biasanya 100 atau 200. Terus seperti itu hingga si tanaman menghijau. Nah, nanti biasanya seiring dengan tumbuh kembang tanaman, kemudian kita terus tingkatkan nutrisinya dan melihat kondisi daun. Yang harus kita lihat itu kondisi daun ya, hijau, mulai menghijau dan tumbuh besar. Kalau misalkan sudah terlalu hijau, maka usahakan jangan lagi menambah nutrisi, tapi kita bisa setidaknya memberikan nutrisi dengan nilai ppm yang sama kalau misalkan si air nutrisinya sudah surut gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Kalau terlalu hijau, nanti ketika menjelang panen si tanaman sudah besar dan si daun sudah mulai kelihatan terlalu hijau, maka kita bisa kurangi nutrisinya ya 200 atau 500 dicoba hingga menjelang panen. Saya bahkan dulu pernah menggunakan air hujan, pemberian nutrisi untuk tanaman pakcoy itu hingga 1.500. Namun karena terlalu hijau, saya turunkan menjadi 1.000 di minggu terakhir gitu ya, menjelang panen.
di minggu ketiga itu sampai 1000 hingga panen. Namun bisa dilihat pada waktu itu tanaman hidroponik saya lumayan bagus gitu ya, dengan pemberian nilai ppm seperti itu. Jadi intinya ketika menanam hidroponik memang tahapan pemberian nilai ppm itu harus, kalau menurut saya pribadi, harus disesuaikan dengan usia tanaman dan kondisi tanaman ya. Kalau misalkan kondisi tanaman masih belum hijau, kita tambahkan secara bertahap 100 atau 200 setiap 3 atau 4 hari sekali. Jadi terus aja sampai kita melihat bahwa tanaman itu sudah cukup hijau. Kalau sudah cukup hijau, kita bisa pertahankan nilai nutrisinya. Begitu seterusnya hingga menjelang panen gitu ya. Nah ini ya untuk sharing saja ya, bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua yang masih belajar, yang mudah-mudahan mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Jadi intinya kita harus ya, kalau ingin mudah itu kita harus punya TDS meter seperti ini. Jadi kita bisa cek secara berkala 3 hari sekali atau 4 hari sekali dengan melihat kondisi tanaman. Kalau kondisi tanaman masih kuning seperti ini berarti setiap 3 hari sekali perlu ditambahkan nilai nutrisinya 100 atau 200 secara bertahap gitu ya, hingga tanaman tumbuh kembang dan daun warnanya hijau. Jadi itu saja barangkali tentang nutrisi tahapan penambahan nutrisi hidroponik. Dan yang harus diperhatikan adalah selain nutrisi itu ya, asupan matahari gitu ya. Jadi jangan terlalu panas ya, tergantung jenis tanamannya. Biasanya kita bisa menggunakan plastik UV seperti ini untuk melindungi tanaman terhadap panas berlebih gitu ya. Kita harus menjaga suhu talang instalasi itu tetap dingin gitu ya. Ya, dengan memberikan atau memilih talang instalasi yang berwarna terang. Nah, saya menggunakan warna gelap di sebelah sana, tapi saya cat di bagian atasnya dengan warna putih agar tidak terlalu menyerap panas. Nah, itu untuk menjaga kondisi suhu di sekitar air nutrisi itu tetap terjaga dingin gitu ya, tidak naik. Karena biasanya kalau naik itu bisa mempengaruhi terhadap pH gitu ya. Dan terus terang saya tidak pernah mengukur pH sampai hari ini dari semenjak saya mengenal dunia hidroponik ya. Kemudian air nutrisi itu perlu banyak mendapatkan oksigen. Bisa kita seperti ini dikocorkan, atau setiap hari kita tambah aerator juga bisa, tapi cukuplah kalau untuk sistem DFT dengan mengalirkan air seperti ini, si air sudah cukup mendapatkan oksigen gitu ya, yang nanti akan disirkulasi ke setiap talang instalasi tanaman ya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Salam hijau, salam hidroponik.